Pernahkah kamu merasa seperti dunia memaksamu untuk segera bereaksi? Komentar yang pedas, notifikasi yang tak henti, situasi yang menekan. Dan tiba-tiba, kita bicara, kita bereaksi, kita terbakar. Padahal, mungkin yang dibutuhkan bukan reaksi, tapi respon. Bukan ledakan, tapi kejernihan. Karena di antara stimulus dan tindakan selalu ada ruang. Dan di ruang itulah manusia bisa memilih untuk jadi lebih bijak. Atau kembali jadi budak impuls. Di dunia yang makin bising dan cepat, diam sesaat bisa jadi bentuk kekuatan paling langka. Dan dalam pandangan stoikisme, kekuatan itu bukan untuk menahan, tapi untuk mengarahkan. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Dan kadang, itu satu-satunya hal yang masih kita punya. Pastikan kamu menonton sampai akhir. Akan ada banyak hal yang mungkin membuatmu berpikir ulang tentang bagaimana kamu menjalani hari-harimu. Dan kalau kamu ingin terus menggali cara berpikir yang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih jernih, jangan lupa berlangganan, supaya kita bisa terus tumbuh bersama dalam refleksi dan ketenangan. Mari kita mulai. Poin 1. Memahami perbedaan respon dan reaksi dalam perspektif stoik. Ada satu momen sunyi dalam hidup yang tidak banyak disadari. Bukan ketika kita bicara, tapi ketika kita memilih tidak bicara. Bukan ketika kita marah, tapi ketika kita menyadari bahwa kita bisa marah, namun memilih tidak. Di antara stimulus dan tindakan, ada ruang. Dan di ruang itulah terletak seluruh kebebasan kita. Ruang yang sangat kecil, tapi di sanalah hidup bisa berubah arah. Banyak orang hidup dalam reaksi, bukan respon. Hidupnya seperti alarm kebakaran, begitu ada percikan, langsung menyala. Tapi dalam ajaran stoikisme, kita diajak bukan untuk memadamkan api, melainkan mengamati dulu, memahami sumber nyalanya, dan menentukan apakah api itu memang perlu disiram atau dibiarkan menyala untuk membakar sesuatu yang memang harus mati. Ego kita, misalnya. Reaksi adalah kebiasaan, respon adalah kesadaran. Dan di zaman yang bising seperti sekarang, keduanya makin sulit dibedakan. Kita tidak hidup di hutan, tapi otak kita masih bertingkah seperti sedang diburu harimau. Notifikasi, omongan orang, komentar sosial media, semuanya diproses sebagai ancaman. Tak heran bila kita terpancing tanpa pikir panjang. Tapi tunggu dulu. Apakah mungkin kita tidak bereaksi sama sekali? Apakah itu manusiawi? Stoikisme, terutama dari pemikiran Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, tidak menuntut kita untuk menjadi robot yang tanpa perasaan. Justru sebaliknya, Stoik memahami bahwa manusia memiliki propensi alami terhadap emosi. Mereka menyebutnya propateiai, yaitu impuls awal yang spontan, tidak bisa dicegah. Amarah, takut, malu, itu semua bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah saat kita menyetujui emosi itu tanpa refleksi. Kita bisa marah. Tapi marah bukan berarti harus memukul meja atau membalas kata-kata. Kita bisa merasa terluka. Tapi itu bukan alasan untuk menghancurkan orang lain. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai assent, persetujuan mental terhadap impresi. Impresi itu datang, tapi kita bisa memilih. Apakah saya akan menanggapi ini sesuai nilai hidup saya, atau sesuai dendam pribadi saya? Nah, disinilah letak pembeda besar antara reaksi dan respon. Reaksi adalah keputusan yang dibuat oleh emosi yang belum kita ajak bicara. Respon adalah keputusan setelah emosi diberi tempat duduk, diminta menjelaskan dirinya, lalu diputuskan apakah layak menjadi pemandu atau tidak. Apakah ini sekadar permainan kata? Bukan. Ini adalah struktur neurologis. Dalam riset tentang automatic emotion regulation, ditemukan bahwa manusia yang sering berlatih mengenali emosinya bisa memiliki mekanisme non-conscious regulation, semacam kebiasaan bawah sadar yang terbentuk dari latihan sadar berkepanjangan. Misalnya, dalam situasi konflik, mereka secara otomatis mengatur napas lebih dalam atau menunda jawaban. Ini bukan bakat, tapi hasil disiplin. Menurut studi Kobylinska dan Karwowska, orang-orang yang dilatih dalam regulasi otomatis menunjukkan respons fisiologis yang lebih stabil, denyut jantung tak secepat biasa, kulit tidak terlalu berkeringat saat marah,
tekanan darah lebih stabil. Artinya, tubuh tidak panik, sehingga pikiran bisa ikut jernih. Dan dalam stoik, ketenangan bukan tujuan akhir, tapi pintu masuk ke kebijaksanaan. Kita bisa bereaksi dalam 3 detik, tapi kadang untuk merespon secara sadar, kita butuh 3 jam, bahkan 3 hari. Dan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Tapi tentu, tidak semua situasi memberi kita waktu selama itu. Disitulah pentingnya latihan. Coba pikirkan, berapa banyak konflik dalam hidup yang lahir bukan dari niat jahat, tapi dari reaksi yang tidak sempat disaring. Seseorang menyentil harga diri kita membalas, dia membalas. Dan dalam beberapa jam, hubungan yang dibangun bertahun-tahun rusak hanya karena ego tak diberi waktu untuk diam. Atau di sisi sebaliknya, kita diam terlalu lama, menahan semua. Lalu suatu hari kita meledak, dan orang-orang bingung. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Padahal bukan tiba-tiba. Itu akumulasi dari reaksi-reaksi yang tidak pernah diberi ruang untuk dijelaskan. Reaksi yang ditekan terlalu lama, akhirnya meledak dalam bentuk yang tidak proporsional. Disinilah pentingnya membedakan. Apakah saya sedang menunda reaksi agar bisa merespon lebih bijak, atau saya sedang memendam dan menyangkal? Perbedaan ini tipis, tapi implikasinya dalam. Respon adalah proses memilih, reaksi adalah hasil dari tidak memilih. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi suci, tapi mereka mengajarkan kita untuk menjadi jernih. Karena dari kejernihan itulah muncul martabat. Dan di dunia yang gaduh, penuh kebisingan, penuh tekanan untuk cepat-cepat membalas, cepat-cepat menyela, cepat-cepat merasa, kejernihan adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Kita sering mengira bahwa yang diam adalah lemah. Tapi sesungguhnya, diam yang sadar adalah senjata paling kuat. Karena hanya orang yang mampu bertahan dalam diam, yang tahu bagaimana mengontrol dirinya sendiri. Sekarang bayangkan ini. Seseorang menuduhmu tanpa bukti. Dalam dirimu ada gelombang emosi. Ingin membalas, ingin membuktikan, ingin mempermalukan. Tapi kamu menarik napas. Duduk. Tidak menulis apapun. Tidak bicara pada siapapun. Kamu menunggu. Lalu beberapa jam kemudian, kamu menulis sesuatu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengklarifikasi. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyeimbangkan narasi. Itu bukan kepengecutan. Itu kemenangan yang tidak perlu sorak-sorai. Dan anehnya, justru tindakan seperti itu yang membuat seseorang terlihat dewasa, berwibawa, dan kuat. Karena tidak semua kekuatan harus ditunjukkan. Kadang, kekuatan yang paling otentik justru adalah yang ditahan. Tapi mari jujur, bukan berarti kita harus selalu tenang. Bukan berarti semua situasi harus dihadapi dengan senyum. Ada saat di mana reaksi keras dibutuhkan. Untuk melindungi, untuk menegaskan batas. Tapi bedanya adalah, kamu sadar kenapa kamu memilih reaksi itu. Bukan karena kamu kalah oleh impuls, tapi karena kamu memutuskan. Di sini saya perlu bicara dengan tegas. Tapi tetap dengan nilai stoik bukan tentang membungkam emosi. Tapi tentang memilih kapan dan bagaimana emosi itu bicara. Dan kalau kamu merasa ini sulit, kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar. Kita semua pernah gagal. Tapi seperti Marcus Aurelius bilang, jika kamu tergelincir, kembalilah ke jalanmu. Tak perlu malu, asal kau kembali. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, apakah kamu bisa selalu merespon? Tapi seberapa sering kamu mau mencoba? Dan dari sana, identitasmu dibentuk. Bukan oleh emosi, tapi oleh pilihanmu terhadap emosi itu. Diam-diam, perlahan, tenang. Di dalam keheningan, kamu sedang mengukir karakter. Bukan untuk dunia melihatmu, tapi untuk kamu mengenal dirimu sendiri. Begitu kita mulai menyadari bahwa merespon adalah seni memilih, bukan refleks memukul. Kita mulai hidup bukan dari ketakutan, tapi dari nilai. Dan mungkin, itu satu-satunya kebebasan sejati yang kita miliki. Memilih tidak membalas saat dunia mendorong kita untuk bereaksi. Poin 2. Mengapa merespon lebih penting daripada bereaksi di dunia saat ini?
Kita hidup dalam zaman yang tidak memberi ruang bagi diam, di mana suara yang paling cepat muncul sering dianggap paling benar, di mana jeda dianggap lemah dan kecepatan dianggap unggul. Namun apa jadinya jika kecepatan itu justru sedang membawa kita menjauh dari kedalaman? Membawa kita semakin jauh dari jati diri kita sendiri? Barangkali di dunia yang terus memaksa kita bereaksi, merespon adalah bentuk keberanian baru. Keberanian untuk tidak terpancing. Keberanian untuk menunda. Keberanian untuk tidak menjawab hanya demi menjawab. Dari luar, dunia ini terlihat semakin canggih. Segala sesuatu seolah bisa diselesaikan dengan klik, swipe, atau komentar singkat. Tapi ada pertanyaan yang diam-diam menghantui. Apakah di balik kemajuan itu kita benar-benar menjadi lebih matang secara batin? Atau justru sebaliknya, kita masih ditawan oleh impuls yang sama, seperti manusia ribuan tahun lalu yang panik saat mendengar suara ranting patah di balik semak? Kita mungkin hidup dalam era digital, tapi sistem limbik dalam otak kita tetap primitif. Masih bereaksi seolah-olah tiap perbedaan pendapat adalah ancaman. Masih menyangka bahwa tidak segera menjawab adalah tanda kalah. Padahal, tidak semua yang diam itu lemah. Dan tidak semua yang cepat itu kuat. Kalau kita perhatikan, budaya hari ini cenderung menyamakan keberanian dengan volume. Siapa yang lebih keras, dia yang dianggap berani. Siapa yang pertama kali bicara, dia yang dipercaya. Tapi bagaimana dengan mereka yang memilih untuk berpikir dulu? Mereka yang mengambil jarak, bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan bahwa yang keluar dari mulutnya bukan sekadar pembelaan, melainkan pemahaman? Di tengah budaya yang memuja sensasi, merespon menjadi tidak seksi. Terlalu lambat, terlalu rumit. Padahal, justru disitulah kualitas itu lahir. Kalau kita refleksikan, seberapa sering kita menyesal setelah bereaksi terlalu cepat? Seberapa sering kita merasa, seandainya tadi aku diam sebentar saja. Itu bukan sekadar penyesalan emosional. Itu sinyal dari batin bahwa sebenarnya kita tahu. Kita bisa memilih cara lain. Dalam banyak kasus, dorongan untuk bereaksi cepat bukan karena kita yakin, tapi karena kita takut. Takut tertinggal. Takut kehilangan momen. Takut terlihat tidak peduli. Dan yang lebih dalam lagi, takut kehilangan kendali atas citra kita. Bayangkan seseorang yang melihat sebuah isu viral, isu yang sedang ramai dibicarakan. Semua orang sudah memilih posisi, semuanya sudah terpolarisasi, sementara dia sendiri belum tahu sepenuhnya kebenaran dari situasi itu. Tapi tekanan untuk ikut berkomentar datang dari mana-mana. Dari notifikasi, dari obrolan teman, dari ketakutan akan dianggap tidak punya sikap. Di titik itu, memilih untuk diam sejenak, bukan keputusan yang mudah, tapi justru di sanalah karakter dibentuk. Di ruang kosong sebelum kalimat pertama diketik. Di ruang diam antara kemarahan dan klarifikasi. Bukan di kata-katanya, tapi di kesadaran sebelum kata itu muncul. Sebagian orang mungkin mengira bahwa respon yang bijak itu selalu dingin, selalu kalem. Padahal tidak juga. Merespon bisa tegas, bisa lantang. Tapi bedanya, ada kesadaran di baliknya. Ada niat yang jernih. Bukan sekadar balas-membalas. Stoik mengajarkan bahwa kehormatan seseorang tidak terletak pada bagaimana ia menguasai orang lain, tapi bagaimana ia menguasai dirinya sendiri. Dan salah satu bentuk penguasaan diri yang paling sulit adalah menunda reaksi, terutama saat kita merasa terancam. Banyak penelitian juga sudah menunjukkan bahwa saat kita memberi waktu sejenak sebelum merespons, bahkan hanya beberapa detik, hasilnya bisa jauh lebih baik. Misalnya, studi dalam Decision Science menyebutkan bahwa keputusan yang diambil setelah jeda memiliki kemungkinan lebih besar untuk memperhatikan kebaikan umum dibanding keputusan impulsif yang cepat. Bahkan dalam interaksi sosial, respon yang datang dengan pertimbangan lebih mampu menjaga relasi jangka panjang daripada reaksi spontan yang emosional. Masalahnya, dunia hari ini hampir tidak memberi kita izin untuk melambat. Kita seolah harus punya opini tentang segala hal. Harus langsung balas pesan, harus cepat klarifikasi. Bahkan dalam relasi pribadi pun, kadang kita merasa wajib segera menjawab.
padahal kita belum selesai memahami perasaan kita sendiri. Ada contoh yang sering terjadi. Dua orang berselisih karena perbedaan pandangan. Salah satu pihak memilih untuk tidak membalas komentar pedas secara langsung. Ia memilih untuk mengamati dulu, mencerna, mencari perspektif yang lebih luas. Beberapa jam kemudian, ia menulis tanggapan. Bukan untuk menyerang balik, tapi untuk menyampaikan sudut pandangnya dengan tenang. Apa yang terjadi? Sebagian orang mungkin menuduhnya lemah, tidak tegas. Tapi orang-orang yang lebih dalam justru melihat integritasnya. Mereka merasa dihargai, karena ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia hadir dengan kesadaran. Dan secara tidak langsung, ia menciptakan ruang baru. Ruang di mana konflik tidak harus dibalas dengan konflik. Tapi tentu tidak semua orang bisa melihat niat baik seperti itu. Dunia ini tetap penuh bias. Ada yang akan menganggap respon tenang sebagai bentuk pengecut. Ada pula yang menuntut kita untuk selalu cepat, karena itu dianggap sebagai bukti kepedulian. Di situ letak dilemanya. Tapi jika kita menyerah pada tekanan reaktif semata, kita akan kehilangan bagian penting dari kemanusiaan kita. Kemampuan untuk memahami sebelum berbicara, mendengar sebelum menjawab, dan meresapi sebelum menarik kesimpulan. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Bahkan para praktisi stoik sekalipun mengakui bahwa disiplin ini bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk membentuk diri sendiri. Merespon bukan hanya soal taktik, tapi soal siapa kita ingin jadi. Apakah kita ingin jadi orang yang selalu terpancing, yang hidupnya diatur oleh mood orang lain, oleh isu yang sedang naik, oleh tekanan sosial? Atau kita ingin menjadi orang yang punya ruang batin sendiri, yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus hanya mengamati? Di dunia yang cepat, lambat adalah bentuk kemewahan, dan di dunia yang gaduh, diam adalah bentuk otoritas batin. Merespon bukan hanya tindakan intelektual, tapi juga spiritual. Karena di sana, kita tidak hanya mempertimbangkan kata-kata, tapi juga nilai. Bukan hanya memperhitungkan dampak luar, tapi juga keutuhan dalam diri kita. Mungkin kamu pernah merasa, setelah merespon dengan tenang, ada rasa damai. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tahu, kamu tidak dikuasai oleh amarahmu. Kamu tidak jatuh ke level yang sama. Kamu tidak mengorbankan nilai hanya untuk pembuktian sesaat. Dan mungkin, dalam ruang itu, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari kerusakan jangka panjang yang sering lahir dari keputusan pendek. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah, merasa terlalu sering bereaksi cepat, merasa kosong meski telah menang debat, mungkin itu pertanda bahwa sudah waktunya membalik arah. Mengubah pola. Bukan untuk menjadi lebih lambat demi terlihat bijak, tapi untuk benar-benar menjadi lebih sadar agar bisa memilih kapan harus diam, kapan harus bicara, dan apa yang layak dijadikan respon. Itu bukan kelemahan. Itu seni hidup. Dan hanya mereka yang benar-benar siap menanggung keheningan yang bisa menghidupi kebijaksanaan. Poin 3. Strategi untuk melatih pikiran agar bisa merespon. Mungkin yang paling sulit bukan menghadapi dunia yang bising, tapi menghadapi diri sendiri saat dunia mulai memancing. Ketika kita tergoda untuk bereaksi, bukan karena kita benar-benar tahu, tapi karena kita tidak tahan untuk tidak membalas. Di titik itu, diam bukan hanya sunyi, tapi sebuah peperangan internal. Tapi bagaimana caranya agar pikiran tidak ikut terbakar oleh suara dari luar? Bagaimana melatihnya agar bisa duduk tenang di tengah hiruk-pikuk yang terus menekan dari segala arah? Bukan dengan menutup telinga atau menghindari dunia, tapi justru dengan menghadirkan kesadaran di dalamnya. Dan itu tidak muncul tiba-tiba. Butuh strategi, butuh latihan, butuh ruang untuk membiarkan jeda bekerja. Kita tahu bahwa dalam tubuh manusia, sistem limbik merespons jauh lebih cepat daripada neokorteks. Itu sebabnya emosi datang duluan, logika menyusul belakangan. Tapi kabar baiknya, kita bisa memperpendek jeda antara dorongan dan pilihan. Bukan dengan menekan reaksi, tapi dengan menyadarinya sejak awal. Latihannya sederhana, tapi tidak selalu mudah. Misalnya, hanya dengan memberi waktu 5 detik sebelum menjawab sebuah pesan provokatif,
sudah bisa mengubah arah percakapan. Atau, dengan memperhatikan napas saat pikiran mulai ingin membalas komentar negatif, kita bisa mengembalikan kendali sebelum jari mulai mengetik. Latihan seperti ini bukan pelarian. Justru ini bentuk kekuatan yang tidak terlihat. Sama seperti otot yang dibentuk dari latihan kecil berulang-ulang, kemampuan untuk merespon juga dibentuk dari kebiasaan mikro yang sering diabaikan. Salah satu cara paling sederhana adalah menuliskan. Bukan untuk publik, tapi untuk diri sendiri. Ketika ada konflik atau situasi yang membuatmu ingin segera menjawab, coba tulis. Apa yang sebenarnya kau rasakan? Apa yang ingin kau katakan? Apa dampaknya jika kau mengatakannya sekarang? Tulisan itu tidak harus bagus, tidak harus logis. Tapi dengan menuliskan, kamu sedang mengubah impuls menjadi informasi. Dan dari informasi, kamu bisa mulai memilih. Ini pantas dikatakan, ini tidak. Dalam praktik stoik kuno, Marcus Aurelius setiap malam menulis jurnal pribadi. Ia tidak menulis untuk menunjukkan kebijaksanaan. Ia menulis untuk menyusun pikirannya, supaya besok pagi ia bisa bangun tanpa membawa amarah yang tertinggal dari hari sebelumnya. Dalam riset modern, praktik seperti ini terbukti membantu meredam reaktivitas emosional. Jurnal, meditasi singkat, atau bahkan afirmasi dalam hati, semuanya adalah bentuk strategi mental yang mempersingkat reaksi dan memperpanjang kesadaran. Lalu, apa bedanya dengan orang yang diam tapi hanya karena takut? Itu soal niat. Ketika diammu datang dari rasa takut diserang balik, itu bukan ketenangan, itu penghindaran. Tapi kalau diammu datang dari keinginan untuk memahami dulu sebelum menjawab, itu latihan yang berharga. Dan kamu sendiri tahu, dari dalam, mana yang sedang kamu lakukan. Sebagian orang memang terlihat tenang, tapi belum tentu batinnya juga begitu. Ada yang tampak kalem, tapi menyimpan gelisah. Ada juga yang diam, tapi sesungguhnya penuh perhitungan. Jadi tidak semua ketenangan itu sejati, dan tidak semua reaksi keras itu salah. Maka strategi yang paling kuat adalah yang berasal dari kejujuran terhadap diri sendiri. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Setiap pagi, pilih satu momen yang kamu tahu akan menantang emosimu hari itu. Bayangkan akan seperti apa situasinya. Bayangkan kamu tergoda untuk membalas. Lalu bayangkan kamu memilih diam sebentar dan menanggapi dengan cara yang lebih kamu banggakan. Latihan ini, meski hanya dalam imajinasi, membuat pikiranmu mengenali pola baru. Dan ketika situasi itu benar-benar datang, kamu tidak lagi asing terhadapnya. Dalam stoikisme, ini disebut premeditatio malorum, membayangkan hal buruk sebelum terjadi, bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk bersiap memilih respon terbaik ketika saatnya datang. Kita juga bisa melatih pikiran dengan latihan tubuh. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi saat marah. Apakah rahang mengencang, napas menjadi pendek, otot bahu naik? Itu semua adalah sinyal. Jika kamu bisa mengenali sinyal-sinyal itu lebih awal, kamu punya kesempatan untuk menahan laju sebelum semuanya meledak. Latihan ini bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang menciptakan jarak aman antara emosi dan tindakan. Dan yang tak kalah penting, beri dirimu waktu untuk gagal. Kamu tidak akan selalu berhasil. Kadang kamu tetap akan terpancing. Kadang kamu tetap akan membalas. Tapi jika setelahnya kamu mau duduk, merenung, dan belajar dari situ, itu juga bagian dari latihan. Karena kesalahan pun bisa menjadi guru jika kita punya niat untuk belajar. Pada akhirnya, merespon bukan tentang membentuk citra tenang di mata orang lain, tapi tentang membentuk ruang damai di dalam diri sendiri. Dan di dunia yang terus memaksa kita bereaksi, punya ruang batin seperti itu adalah kemewahan yang layak diperjuangkan. Poin 4. Kekuatan kesadaran diri dan jeda sesaat. Ada sesuatu yang menarik tentang keheningan sesaat. Sebuah ruang kecil yang sering diabaikan, namun justru disitulah kekuatan terbesar kita bersembunyi. Ketika kita merasa terpojok, dipancing, atau bahkan dihina, yang pertama kali muncul biasanya bukan kesadaran, tapi reaksi. Dan tanpa sadar, kita sering menyerahkan kendali kepada hal di luar diri. Tapi mari bertanya jujur. Kapan terakhir kali kita memberi diri kita izin untuk berhenti sejenak sebelum menjawab?
Di titik inilah letak kekuatan sebenarnya. Kesadaran. Bukan sekadar tahu apa yang terjadi, tapi tahu bahwa kita sedang terpancing untuk bereaksi, dan bahwa kita bisa memilih untuk tidak mengikuti impuls itu. Bukan karena kita lemah, tapi justru karena kita punya kuasa. Diam bukan pasif. Diam bukan kalah. Diam adalah bentuk kontrol yang jarang dimiliki siapapun hari ini. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan, di mana respons cepat dianggap cerdas dan jeda dianggap lamban. Tapi jika kita lihat lebih dalam, sebenarnya siapa yang mengendalikan siapa? Apakah kita benar-benar hadir ketika menjawab? Atau hanya bereaksi atas pola lama yang tak pernah kita pertanyakan? Neuroscience menjelaskan bahwa sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi dan reaksi cepat, bekerja lebih dulu dibanding neokorteks yang bertugas menganalisis dan merespon rasional. Inilah kenapa amarah sering lebih cepat muncul daripada logika. Tapi studi terbaru membuktikan bahwa dengan latihan kesadaran, kita bisa memperpanjang celah antara stimulus dan respon. Bahkan sekadar jeda 2-5 detik dapat mengalihkan jalur dari impuls ke refleksi. Dalam salah satu studi tahun 2025, ditemukan bahwa orang yang terbiasa menyisipkan jeda sebelum merespon memiliki tingkat regulasi emosi lebih tinggi dan kecenderungan bertindak lebih sesuai dengan nilai-nilainya. Ini bukan lagi teori filsafat. Ini sudah menjadi fakta psikologis dan biologis. Tapi mari turunkan ini ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita mendapat pesan yang nadanya kasar, biasanya tangan langsung ingin membalas, tapi cobalah letakkan ponsel. Tarik napas, rasakan tensi di dada. Dalam jeda itu, bukan hanya tekanan menurun, tapi muncul opsi lain. Kita mulai bisa bertanya, apa saya perlu menanggapi sekarang? Apakah ini akan berguna bagi saya? Apa nilai yang saya perjuangkan di sini? Pertanyaan seperti itu tidak akan muncul jika kita langsung bereaksi. Jeda menciptakan ruang bagi nilai untuk ikut hadir dalam keputusan. Namun tak semua orang nyaman dengan jeda. Di banyak kebiasaan sosial, kita diajari untuk sigap bicara, cepat menjawab, tak membiarkan kekosongan. Bahkan diam sesaat bisa dianggap lemah atau tidak tahu. Tapi bukankah itu cerminan dari betapa sedikitnya ruang bagi refleksi? Betapa takutnya kita untuk tampak seperti sedang berpikir. Sebagian besar dari kita mungkin tumbuh dalam lingkungan yang menilai diam sebagai kegagalan sosial. Padahal, bisa jadi itu bentuk perlawanan paling elegan terhadap sistem yang ingin kita selalu reaktif. Dan sistem seperti itu memang tidak suka kita jeda. Karena dalam jeda kita mulai bertanya. Kita mulai menyadari. Kita mulai berani memilih. Jadi bukan hal aneh kalau banyak sistem kekuasaan mendorong spontanitas tapi tidak mendukung kesadaran. Karena jeda membuat kita berpikir ulang. Dan berpikir ulang bisa mengganggu alur yang sudah mapan. Tapi mari jujur, kadang kita pun tidak tahan terhadap keheningan dalam diri. Terbiasa merasa harus bicara agar dianggap kuat. Terbiasa harus menanggapi agar tidak terlihat kalah. Tapi justru disitulah luka lama berbicara. Keinginan untuk segera bereaksi seringkali lahir dari ketakutan, bukan kekuatan. Lalu bagaimana jika kita membalikkan cara pandang? Bahwa mengambil jeda bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang tenang? Dalam keseharian, kita bisa mulai dari hal kecil. Mengatur ulang cara menjawab pesan. Memberi jeda 5 detik sebelum menanggapi perdebatan. Mengamati nada suara kita sendiri. Bahkan sesederhana menyadari postur tubuh saat bicara. Jika kita konsisten, jeda bukan lagi upaya, ia akan menjadi karakter. Dan saat itu terjadi, bukan hanya respons kita yang berubah, tapi kualitas hidup kita juga ikut bergerak. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak keputusan yang pernah kita ambil tanpa jeda, lalu kita sesali? Dan jika saat itu kita memberi diri sendiri waktu 5 detik saja, akankah hasilnya berbeda? Jeda bukan sekadar teknik. Ia adalah cermin dari kedalaman jiwa yang tidak bisa terburu-buru. Dalam jeda, kita tidak hanya memilih kata-kata, tapi memilih siapa diri kita. Maka ketika dunia bising memaksa kita bereaksi, mari beri diri kita ruang untuk tetap diam. Karena bisa jadi, di sanalah letak kekuatan kita yang paling utuh.
Poin 5. Mengubah cara pandang dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kadang yang membuat kita paling lelah bukan kejadian besar, bukan trauma masa lalu, bahkan bukan musuh di luar sana. Tapi pikiran kita sendiri yang terus berputar, mengulang, bertanya-tanya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita pegang. Lucunya, kita tahu itu. Kita sadar bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak bisa memastikan siapa yang akan tetap tinggal, siapa yang akan pergi, atau siapa yang diam-diam menyimpan pendapat negatif tentang kita. Tapi kenapa tubuh kita tetap tegang? Kenapa pikiran kita tetap gelisah? Mungkin karena kita sudah terbiasa. Terbiasa hidup di medan yang tidak pasti, tapi tetap ingin mengontrol, ingin memengaruhi, ingin memastikan hasilnya seperti yang kita inginkan. Tapi bukankah justru disinilah akar dari kelelahan emosional itu tumbuh? Di satu sisi, manusia memang punya naluri untuk berusaha, untuk bertahan. Tapi saat usaha itu mengarah pada sesuatu yang di luar batas kendali, disitulah mental mulai runtuh secara perlahan. Dan itu sering tidak terasa. Perlahan, kita jadi terobsesi dengan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Kita mulai menyesuaikan diri, bukan karena nilai, tapi karena rasa takut. Takut dianggap tidak cukup, takut disalahpahami. Bahkan takut gagal memenuhi ekspektasi yang tidak pernah kita setujui sejak awal. Padahal semua itu di luar kita. Bukan milik kita, bukan wilayah kita. Kita bisa berpura-pura mengabaikan, tapi tubuh kita tidak bisa dibohongi. Tanda-tandanya muncul, sulit tidur, napas yang dangkal, bahu yang terus menegang. Pikiran kita mungkin diam, tapi sistem saraf kita terus berjaga. Dan kalau kita jujur, berapa banyak energi dalam hidup ini yang terbuang hanya untuk mempertahankan citra yang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dalam stoikisme, ada satu prinsip dasar yang terus diulang. Pisahkan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Itu saja, sesederhana dan sesulit itu. Tapi ini bukan nasihat penghibur, bukan pula pelarian. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan justru adalah cara paling realistis untuk bertahan di dunia yang terlalu sering tidak masuk akal. Bukan berarti kita menolak validasi, cinta, atau pengakuan. Semua itu manusiawi. Tapi jika makna hidup kita sepenuhnya diletakkan di tangan orang lain, maka hidup kita akan digoyahkan oleh hal sekecil opini, komentar, atau rumor. Banyak dari kita merasa kehilangan arah bukan karena hidup kita buruk, tapi karena arah fokus kita terus ditarik keluar. Ke hal-hal yang bahkan tidak pernah menunggu kita untuk dimengerti. Data dari studi psikologi menunjukkan bahwa perceived control, rasa bahwa kita bisa mengatur sesuatu, berkorelasi langsung dengan tingkat stres. Semakin sering seseorang fokus pada yang tidak bisa dikontrol, semakin tinggi tingkat kecemasan dan kelelahan emosionalnya. Sebaliknya, saat seseorang sadar bahwa ia masih bisa memilih respons, menentukan sikap, mengendalikan reaksi, di situ keseimbangan psikologisnya mulai pulih. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana mengendalikan dunia ini, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang yang benar-benar dalam kuasa saya? Mungkin itu berarti membatasi paparan informasi yang hanya menambah kekhawatiran. Mungkin itu berarti menerima bahwa kita tidak akan bisa membahagiakan semua orang. Mungkin itu berarti menyadari bahwa keheningan kita bukan kekalahan, tapi bentuk lain dari integritas. Dan dalam praktiknya, ini bukan tentang menjadi tenang sepanjang waktu. Bukan juga tentang selalu tahu harus apa, tapi tentang membangun sensitivitas baru dalam hidup. Sinyal dalam diri yang mengingatkan bahwa kita sedang keluar jalur, menghabiskan energi untuk hal yang tidak akan pernah selesai. Saat sinyal itu muncul, saat kita merasa kelelahan tanpa alasan yang jelas, saat ada dorongan untuk segera membalas, saat rasa kecewa datang karena ekspektasi tak terpenuhi, disitulah waktunya menarik diri, melihat ulang peta kendali kita. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan bukan berarti kita berhenti peduli. Justru sebaliknya, kita mulai peduli secara lebih bijak. Kita tidak lagi mencoba mengatur apa yang ada di luar, tapi memperkuat pondasi dalam. Dari situ kita bisa melangkah lebih stabil, lebih jernih, tanpa harus menyentuh semua hal.
Dan kalaupun tidak semua orang mengerti langkah kita, itu tidak apa-apa. Karena kita tidak sedang hidup untuk dikendalikan. Kita sedang belajar bertanggung jawab atas hidup yang memang milik kita. Sekarang, mungkin kamu bisa tanyakan ini ke dirimu sendiri. Apa saja hal yang hari ini kamu pikirkan terlalu dalam, padahal kamu tahu, kamu tidak bisa mengendalikannya. Dan sebaliknya, apa yang sebenarnya bisa kamu ubah, tapi terus kamu tunda karena sibuk dengan hal-hal yang tidak pernah bisa kamu sentuh? Coba perhatikan baik-baik, karena mungkin jawabannya bisa mengubah arah hidupmu. Poin 6. Praktik mindfulness untuk kehidupan stoik. Kadang kita berpikir, untuk tenang, kita harus keluar dari semua hiruk-pikuk, liburan, menepi, menyepi. Tapi kenyataan yang paling jujur adalah ini. Kita tidak bisa terus-menerus lari dari dunia. Kita hanya bisa belajar berdiri tegak di tengahnya, tanpa kehilangan arah. Dan itu bukan soal keberanian, tapi soal kesadaran. Pernahkah kamu merasa tubuhmu ada di satu tempat, tapi pikiranmu entah di mana? Duduk bersama keluarga, tapi pikiranmu berputar soal pekerjaan. Makan malam, tapi hatimu masih tertinggal dalam percakapan yang tidak selesai tadi siang. Kamu ada, tapi tidak hadir. Itu bukan kesalahan. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu dibentuk oleh dunia yang tak pernah memberi kita ruang untuk diam. Dunia yang menilai kecepatan, bukan kedalaman. Dunia yang lebih menghargai reaksi cepat daripada refleksi yang matang. Di titik ini, kita bisa mengerti mengapa praktik mindfulness dalam kehidupan stoik menjadi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Banyak orang membayangkan mindfulness itu meditasi panjang, yoga di tempat sunyi, suara alam, dan lilin aromaterapi. Tidak salah, tapi dalam tradisi stoik, kesadaran hadir justru diasah bukan di tempat tenang, melainkan di tengah pasar yang bising, perdebatan politik, bahkan saat menghadapi kemarahan orang lain. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menghindar dari dunia, tapi untuk hadir penuh di dalamnya. Dengan cara yang berbeda. Marcus Aurelius menulis catatan hariannya bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Tentang apa yang bisa ia kontrol. Tentang apa yang sebaiknya tidak ia kejar. Tentang emosi yang muncul, dan bagaimana sebaiknya ia menyikapinya. Itu adalah bentuk mindfulness yang otentik, tanpa panggung, tanpa alat bantu. Dan sekarang, kita tahu bahwa praktik sederhana seperti itu pun terbukti berdampak secara neurologis. Studi dari Harvard menunjukkan bahwa bahkan sesi pendek mindfulness selama 10 menit bisa menurunkan stres dan memperkuat bagian otak yang mengatur emosi. Bukan mitos, bukan wacana, ini fakta. Tapi mari kita jujur sebentar. Apa yang muncul dalam dirimu ketika kamu mencoba diam? Ketika tak ada notifikasi, tak ada gangguan. Apakah itu damai? Atau justru gelisah? Banyak orang merasa tidak nyaman dalam keheningan. Bukan karena keheningannya berbahaya, tapi karena dalam diam muncul suara-suara yang selama ini dikubur. Rasa bersalah, ketakutan, amarah, keraguan diri. Inilah kenapa diam itu menakutkan. Bukan karena sunyi, tapi karena sunyi itu jujur. Tapi stoik tidak menyuruh kita melarikan diri dari suara-suara itu. Justru kita diajak untuk menyadari bahwa mereka ada. Lalu kita belajar tidak terikat pada mereka. Kita belajar untuk mengamati, bukan melarikan diri. Bayangkan kamu sedang dimarahi atasan, atau pasanganmu melontarkan kritik yang menyakitkan. Refleksnya, ingin melawan, membalas, atau menarik diri. Tapi mindfulness stoik memberi ruang jeda. Dalam hitungan detik itu, kamu bisa memilih. Bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan nilai. Kita tidak sedang dilatih untuk jadi patung tanpa emosi. Justru kita diajak untuk mengenali emosi itu, lalu bertanya, apakah ini reaksi atau respon? Dalam kehidupan sehari-hari, praktik mindfulness stoik bisa sangat sederhana. Saat kamu mendengar komentar menyakitkan, kamu bisa mengambil napas, diam sebentar, dan menilai. Apa yang bisa saya ubah di sini? Apakah kata-kata ini benar? Apakah saya perlu merespon sekarang? Atau nanti? Atau
ketika kamu merasa cemas soal masa depan, kamu bisa menarik dirimu kembali ke momen sekarang, ke suara langkahmu, ke detak jantungmu, ke kalimat yang sedang kamu ketik. Karena hanya di sini, di momen ini, kamu benar-benar punya kendali. Dan perlahan, akan ada tanda-tanda bahwa praktik ini mulai bekerja. Kamu tak lagi terburu-buru membuktikan diri. Kamu lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kamu bisa tersenyum meski dunia tidak memihak. Karena kamu tahu, kendalimu bukan pada dunia, tapi pada bagaimana kamu hadir di dalamnya. Namun penting juga untuk mengingat ini. Tidak semua yang tampak tenang itu benar-benar sadar. Kadang ketenangan adalah topeng untuk menghindari konflik, bukan hasil dari kedewasaan batin. Jadi mindfulness dalam stoik bukan tentang diam, tapi tentang hadir. Tentang keberanian melihat ke dalam, saat dunia sibuk mendorong kita keluar. Dan pertanyaannya sekarang, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir? Bukan sekadar menjalani hidup, tapi menyadarinya. Kalau kamu lupa rasanya, mungkin ini saatnya kembali. Poin 7. Menerapkan respon daripada reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita menyangka bahwa yang mengontrol hidup ini adalah hal besar, uang, jabatan, atau keberuntungan. Padahal, hidup lebih sering ditentukan oleh momen-momen kecil yang tak pernah kita sadari. Satu kata saat marah, satu diam yang salah waktu, satu keputusan impulsif yang bisa merusak semuanya. Dan disitulah bedanya. Apakah kita bereaksi atau merespon? Kita tahu bahwa manusia tidak sepenuhnya bebas dari dorongan bawah sadar. Itu fakta. Sistem limbik kita, terutama amigdala, sudah diprogram untuk merespon ancaman dalam hitungan milidetik. Begitu kita merasa terancam, secara fisik, emosional, atau sosial, tubuh langsung siaga. Jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, aliran darah bergeser dari otak ke otot. Kita siap melawan atau lari. Tapi di kehidupan modern, ancaman kita bukan lagi harimau atau bencana alam. Ancaman kita adalah email bos yang tajam, komentar pasangan yang menyakitkan, atau sindiran yang terasa personal. Masalahnya, tubuh masih merespon seolah kita sedang dalam bahaya nyata. Dan sebelum kita sadar, kita sudah membentak, menutup diri, atau membalas dengan kalimat yang akan kita sesali nanti. Itulah reaksi. Cepat, instingtif, dan seringkali menyesal. Namun apakah kita benar-benar tidak punya pilihan? Atau sebenarnya kita sedang membiarkan mesin otomatis kita yang mengemudi hidup? Stoikisme punya jawaban yang tidak memanjakan. Ia tidak berkata bahwa hidup akan jadi mudah. Tapi ia menawarkan satu prinsip sederhana. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan stimulus, tapi kita selalu punya ruang, meski sempit, untuk memilih respon. Dan ruang itulah yang membedakan manusia dari makhluk yang hanya hidup dengan naluri. Prohairesis, kemampuan untuk memilih sikap terhadap kesan pertama, adalah inti ajaran ini. Tapi mari jujur, itu tidak mudah, bahkan tidak nyaman. Karena untuk merespon, kita harus menunda. Menunda pembalasan, menunda pembenaran diri, menunda keinginan untuk menang dalam argumen. Dan siapa yang suka menunda pelampiasan? Namun justru dalam penundaan itu, kita bisa mulai mendengar. Bukan hanya mendengar orang lain, tapi mendengar diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa yang saya takutkan? Apakah saya sedang terluka? Atau hanya ingin menang? Respons tidak selalu soal kata-kata bijak. Kadang itu hanya berupa diam yang sadar, atau sebuah kalimat pendek yang tidak menyiram bensin ke api. Misalnya, aku butuh waktu sebentar sebelum membalas ini. Atau, boleh kita bicarakan ini nanti ketika suasana lebih tenang? Kalimat seperti itu memang tidak dramatis, tidak viral, tapi dampaknya bisa menyelamatkan hubungan atau menjaga akal sehat. Dan ya, ada harga yang harus dibayar. Di dunia yang memuja kecepatan, ekspresi emosional yang kuat sering dianggap jujur. Sementara mereka yang memilih untuk tenang, tanpa drama, sering dianggap dingin, defensif, bahkan manipulatif.
Masyarakat lebih mudah memahami teriakan daripada keheningan yang dalam. Namun jika kamu memilih untuk merespon, bukan bereaksi, itu bukan kelemahan, itu keberanian yang tenang. Karena kamu sedang menolak menjadi budak dari impulsmu sendiri. Dan ini bukan idealisme kosong. Dalam studi oleh Dr. Roy Baumeister tentang self-regulation, individu yang mampu menunda reaksi impulsif cenderung memiliki kualitas hubungan, produktivitas, dan kesehatan mental yang lebih baik secara jangka panjang. Mereka lebih sedikit menyesal, lebih banyak belajar, tapi mari kita realistis. Tidak semua situasi memberi ruang untuk respon. Ada momen ketika kita perlu bersikap tegas. Ada waktu ketika diam malah dianggap penundaan yang pasif. Di titik inilah refleksi dibutuhkan. Apakah ketenangan ini muncul dari kejernihan, atau karena kita takut bicara? Kita perlu jujur pada diri sendiri. Kadang menahan diri bukanlah bentuk kedewasaan, tapi bentuk pembungkaman yang halus. Apalagi jika terus-menerus kita yang mengalah, sementara suara kita tak pernah benar-benar didengar. Jadi, bukan hanya soal merespon dengan tenang, tapi merespon dengan utuh. Mengakui emosi tanpa diperbudak olehnya. Menyampaikan isi hati tanpa menyakiti. Menjaga integritas tanpa mengorbankan martabat. Dan ketika kamu berhasil melakukan itu, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kemenangan, tapi ruang. Ruang dalam dirimu, dalam pikiranmu. Seolah kamu punya napas yang lebih panjang untuk menjalani hidup yang lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap hidup dengan kesadaran seperti itu? Karena kalau kamu masih berharap hidup yang tenang bisa datang dari luar, dari orang lain yang berubah, dari situasi yang mendukung, dari lingkungan yang ideal, maka kamu masih menunda kemerdekaanmu. Tapi jika kamu memilih untuk memulai dari dalam, mungkin kamu akan melihat bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kebebasan untuk tidak bereaksi terhadap segalanya. Dan itulah kekuatan sejati yang ditawarkan stoikisme. Poin 8. Tips praktis untuk menumbuhkan gaya hidup yang responsif. Kadang kita tahu bahwa respon lebih baik daripada reaksi, tapi tetap saja, tubuh dan pikiran kita bergerak lebih cepat dari kesadaran. Kita ingin menahan, tapi kata-kata sudah terucap. Kita ingin diam, tapi tangan sudah mengetik. Kita ingin berpikir jernih, tapi tekanan sosial sudah mengunci logika. Lalu, bagaimana bisa kita benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang merespon, bukan bereaksi? Bukan dengan teori, bukan dengan kutipan motivasi, tapi dengan cara hidup yang dibentuk perlahan. Hal kecil yang dilakukan berulang. Karena pada akhirnya, bukan momen besar yang menentukan siapa kita, tapi pola kecil yang kita biasakan tiap hari. Dan itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, jeda. 1 napas, 2 detik, 1 kalimat penunda. Tunggu dulu. Itu bukan kelemahan, itu cara membangun ruang batin, agar kita tidak dikendalikan oleh suara terkeras di kepala, tapi oleh nilai terdalam yang kita yakini. Biasanya kita takut dianggap lambat, kita khawatir dikira pasif. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah cepat selalu berarti tepat? Apakah reaktif selalu berarti hidup? Sebaliknya, orang yang memilih merespon justru sering dianggap tidak hadir. Karena diam, karena tenang, karena tidak bermain dalam dramanya. Padahal di dalam diamnya, ia sedang memilah mana yang perlu dikatakan, dan mana yang lebih baik diredam. Orang seperti ini biasanya punya kebiasaan yang kelihatan sederhana, tapi dampaknya dalam. Ia menulis. Ia menarik napas sebelum menjawab. Ia tahu bahwa tidur yang cukup bisa menjadi tameng bagi emosi yang ingin meledak. Ia punya simbol kecil di tangannya, mungkin sebuah gelang, atau wallpaper ponsel yang mengingatkannya, jangan buru-buru, jangan terpancing. Studi-studi psikologi kontemporer telah membuktikan bahwa latihan seperti ini bukan hal mistis. Ini adalah pelatihan regulasi diri. Self-regulation. Orang yang konsisten melatih kesadaran diri lewat meditasi singkat, jurnal harian, dan pola tidur yang teratur, terbukti lebih mampu mengelola impuls, lebih sedikit menyesali keputusan,
dan cenderung lebih fleksibel menghadapi situasi tak terduga. Tapi banyak orang mengeluh, itu semua terlalu lambat, dunia nggak sabar. Dan ya, memang, dunia tidak sabar. Tapi apakah kita harus ikut terburu-buru, atau justru itu alasan kita butuh jeda? Ketika semua orang lari, kadang berjalan pelan justru jadi bentuk keberanian yang lain. Dan itu bukan romantisasi, itu realitas. Jika kamu terus bereaksi setiap kali ada trigger, hidupmu akan seperti bola pingpong, mental ke sana, terpukul ke sini. Tapi kalau kamu mulai membangun kebiasaan merespon, kamu jadi seperti batu karang. Tenang. Tidak berarti pasif, tapi memilih. Dan itu kekuatan yang diam, namun nyata. Pikirkan ini. Jika setiap kali kita merasa diserang lalu membalas, apa bedanya kita dengan mesin otomatis? Namun jika kita mulai melatih diri untuk menyadari, bahkan hanya beberapa detik sebelum menjawab atau menulis ulang balasan sebelum dikirim, disitulah awal dari hidup yang lebih sadar. Ada yang bilang, ini terlalu repot, terlalu reflektif. Tapi siapa bilang hidup yang penuh makna bisa dibangun tanpa upaya? Tidak ada shortcut untuk ketenangan. Yang ada hanyalah latihan dan keputusan untuk melawan arus impulsif yang sedang jadi norma. Kamu bisa mulai malam ini. Sebelum tidur, ulang kembali satu momen hari ini. Kapan kamu merasa terpancing? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan waktu itu? Dan apa yang bisa kamu lakukan besok agar kamu tetap hadir, tapi tidak terombang-ambing? Inilah perjalanan panjang, tapi bukan mustahil. Karena gaya hidup yang responsif bukan soal jadi orang yang selalu benar, tapi jadi orang yang hadir, secara utuh, tidak dikendalikan oleh rasa takut, tidak dibutakan oleh amarah, dan tidak digerakkan oleh tekanan sosial. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitarmu akan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda darimu. Bukan dari ucapanmu, tapi dari energi tenangmu. Ketika kamu memilih diam, padahal kamu bisa menyerang. Ketika kamu mengangguk pelan, padahal kamu bisa marah. Ketika kamu tetap menatap mata lawan bicaramu, tanpa harus membuktikan apa-apa, itu bukan kelemahan. Itu bentuk paling kuat dari kendali diri. Dan di dunia yang bising, penuh pancingan dan penghakiman instan, orang seperti itu akan menjadi langka. Tapi juga akan menjadi cahaya. Pertanyaannya, apakah kamu mau menjadi cahaya itu? Atau tetap jadi bagian dari kebisingan? Penutup. Ada satu momen dalam hidup yang datang tanpa suara. Bukan karena tidak penting, tapi justru karena ia terlalu dalam untuk diceritakan. Momen di mana seseorang berhenti bertanya, apa yang harus aku katakan? Dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya perlu aku diamkan? Dan mungkin, di titik itu, kita tidak lagi sibuk menilai dunia dari keramaian di luar, tapi dari seberapa jernih ruang batin yang tersisa. Bukan tidak mungkin bahwa perjalanan manusia ke arah kebijaksanaan bukanlah tentang menambah pengetahuan, tapi justru mengurangi keinginan untuk menang. Mengurangi keinginan untuk membuktikan, untuk membalas, untuk melawan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam kendali kita. Ini bukan tentang menjadi apatis. Ini tentang mengalihkan energi dari luar ke dalam. Menyadari bahwa hidup bukan hanya soal siapa yang lebih cepat menjawab, tapi siapa yang bisa menahan, memilah, dan kemudian memilih untuk merespon. Dengan sadar. Apatheia, istilah dari stoikisme, seringkali disalahpahami. Dikiranya itu ketidakpedulian. Padahal, itu justru puncak dari kedewasaan emosi. Ketika perasaan tidak menguasai kita, tapi hadir seperti awan. Kita tahu mereka ada, kita akui, tapi kita tidak mengikatkan diri padanya. Tapi mari kita bersikap realistis. Dunia hari ini tidak memberi banyak ruang untuk jeda. Diam seringkali disalahartikan. Dianggap tanda ketakutan, tanda tidak tahu, bahkan disangka tidak peduli. Budaya yang mengidolakan kecepatan dan keberisikan membuat keheningan terasa seperti kesalahan. Dan itu membuat banyak orang takut untuk memilih jalan stoik. Ada kecemasan tersembunyi. Jika aku diam, apakah aku akan dilupakan?
Jika aku tidak ikut bereaksi, apakah aku akan kehilangan peluang? Jika aku terlalu tenang, apakah orang akan menganggapku tidak penting? Ketakutan itu nyata, tapi bukan alasan untuk menyerah pada impuls. Karena dalam diam itu, kadang ada luka lama yang akhirnya terdengar. Luka yang selama ini kita bungkam dengan aktivitas, dengan konten, dengan reaksi spontan. Saat kita berhenti bereaksi, suara yang muncul adalah suara paling jujur, suara dari dalam, dan itu bisa sangat tidak nyaman. Tapi itulah pintu masuk menuju kesadaran. Kalau kita mulai menjalani gaya hidup seperti ini, tidak terburu-buru, tidak terpancing, lebih memilih diam daripada debat yang sia-sia. Hal pertama yang berubah biasanya bukan relasi atau karier, tapi kesehatan mental. Jauh lebih ringan. Tidak ada lagi penyesalan karena reaksi emosional yang terlalu cepat. Tidak ada lagi beban karena ingin selalu terlihat benar. Bahkan tidur pun terasa lebih dalam, karena kepala tidak lagi dipenuhi kalimat balasan yang tidak perlu. Dan kemudian, perlahan, hubungan dengan orang lain ikut berubah. Beberapa mungkin merasa kita berbeda. Tidak lagi ikut terpancing, tidak lagi terlibat dalam percakapan yang penuh drama. Mungkin ada yang merasa kehilangan kamu yang dulu. Tapi lama-lama, justru dari ketenangan itu, kepercayaan tumbuh. Orang merasa aman, karena mereka tahu kamu tidak akan bereaksi sembarangan. Dan yang paling menarik, cara kita memandang kalah dan menang mulai bergeser. Kita tidak lagi sibuk menghitung siapa yang menang debat, tapi mulai sadar bahwa menang atas diri sendiri adalah kemenangan yang lebih besar, bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Kadang, itu bentuk tertinggi dari kontrol diri. Memulai jalan ini tidak harus dramatis. Bahkan sebaliknya, cukup sederhana. 1 kali dalam sehari, tahan diri 5 detik sebelum merespon sesuatu yang memancing. Coba lihat efeknya. Mungkin tidak langsung terasa, tapi itu seperti melatih otot kesadaran yang selama ini tertidur. Semakin sering kita lakukan, semakin kuat ia bekerja. Orang bijak tidak butuh validasi. Ia tidak berbicara untuk disetujui. Ia hadir bukan untuk pamer kekuasaan batin, tapi untuk menjaga ruangnya tetap bersih dari ego. Dan justru karena itu, keberadaannya sering membawa tenang. Tidak perlu berbicara. Energinya cukup untuk mengubah suasana. Apakah ini berarti kita harus diam terus? Tidak. Stoikisme bukan tentang membungkam suara, tapi memilih suara yang layak diucapkan. Kita tetap bisa berkata, tidak. Kita tetap bisa menolak ketidakadilan. Kita tetap bisa marah. Tapi bukan dengan amarah yang membabi buta, melainkan amarah yang diarahkan, yang punya nilai, yang tahu tujuan. Dan jika kita khawatir dunia akan jadi terlalu dingin, kalau semua orang jadi stoik, mungkin kita perlu mempertimbangkan ini. Dunia sudah terlalu panas. Mungkin yang kita butuhkan bukan reaksi yang lebih keras, tapi kesadaran yang lebih dalam. Jadi pada akhirnya, ketika kita berhenti bereaksi dan mulai merespon, pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku katakan, tapi apa yang perlu aku jaga agar tidak hilang dari dalam diriku. Mungkin itu bukan suara, tapi kedamaian, keutuhan, dan arah hidup yang kita pilih dengan sadar.